Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ya talamis. Ahlan wa sahlan fil fasli al-lughatul arabiyyah. Kaifa halukum? Qabla nadrusa al-lughatul arabiyyah, hayya naqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal ujian akhir madrasah tahun ajaran 2017-2018. Gunanya, supaya anak-anak nanti siap untuk menghadapi ujian madrasah tahun ini. Seperti minggu lalu, tolong simak soal 1 sampai nomor 35 pilihan ganda. Simak, kemudian anak-anak jawab, tulis jawabannya saja langsung. Lalu uploadnya di e-learningnya. Sudah siap? Ayo kita mulai dari nomor 1. Ana tilmidun al-madrasati al-ibtidaiyati al-islamiyati. Saya siswa MI. Saya siswa MI. Apakah pilihan pertama fi, di, pilihan kedua ala, di atas, 3 tahta, di bawah, 4 janiba, di samping? Silahkan dijawab. Lanjut nomor 2. Hadhihi wahadha kitabun. Kalau ada soal yang seperti ini sudah kita bahas minggu lalu juga. Perhatikan semua pilihannya 1, 2, sampai 4 itu kata benda. Kemudian di depannya ada kata hazihi. Hazihi itu isim isyarah untuk perempuan. Cari dari pilihannya yang mana yang perempuan. Maq'adun kah? Kursiyun kah? Kurrosatun kah? Atau maktabun? Tinggal dipilih yang mana yang ada tak marbutohnya, berarti itu perempuan. Lanjut, nomor 3. Kita baca dulu bahasa Indonesianya. Susunlah jawaban Salman di atas menjadi kalimat yang benar. Ini percakapan antara si Hasan dengan si Salman. Katanya Hasan, unwanuka ya Salman. Apa alamatmu wahai Salman? Si Salman menjawab, unwanu alamatku. Unwanu alamat. Kecilin dulu. Unwanu alamat, syari'u jalan, baiti rumahku, rokmun homis nomor 5, jamfaka cempaka, fi di. Berarti kalau di bahasa Indonesia kan susunannya alamat rumahku di Jalan Cempaka nomor 5. Silahkan anak-anak cari yang mana jawabannya antara pilihan 1 sampai 4. Lanjut nomor 4. Ini ada bagan anggota keluarga. Ada Abun, Hakim, namanya Hakim, kemudian Hindun sebagai umun, ibu, dan anaknya ada 3, ada Zulfa, Irfan, dan Soleh. Soalnya, masmu ahun Irfan, apa ahun? Ingat hafalannya waktu kelas 3 dan kelas 4. Ayah, abun, ibu, umun, nana. Ahun, saudara laki-laki. Jadi siapa yang ditanyakan, siapa saudara laki-lakinya Irfan? Lihat gambarnya, ini si Irfan. Saudaranya ada 2. Ada Zulfa dan ada Soleh. Yang mana saudara laki-lakinya? Nah, itu dia jawabannya. Lanjut ke nomor 5. Hadza, ini soalnya isim domir, kata gantinya. Hadza abi, ini ayahku. Ismuhu Hakim, namanya Hakim. Muwazzafun, berarti harusnya dia. Ini ayahku, namanya Hakim. Dia seorang pegawai. Cari yang mana dia yang sesuai dengan Hakim. Hakim itu adalah laki-laki. Nomor 6 ini kita lewatkan karena di sini berantakan karena tampilan ibu rekam ini dari HP. Harusnya dari laptop, cuman laptopnya lagi tidak mendukung sekarang.
Kita lanjut ke nomor 7. Figur fatil julusi titik-titik tilfazun. Di ruang tamu ada TV yang apa? Perhatikan dulu, kita cari option jawabannya dari kata tilfazun. Tilfazun ini benda muzakkar atau laki-laki, berarti pilihannya hanya ada nomor 1 dan nomor 3. Wasi'un dan jadidun. Karena nomor 2 dan nomor 3 itu dia menggunakan tak marbutoh dan itu untuk kata yang mu'annas, sementara tilfazun itu muzakkar. Pilihannya hanya ada 2, wasi'un dan jadidun. Apa artinya wasi'un? Ulang kembali hafalannya waktu kelas 5. Kabirun besar, qalilun kecil. Silahkan dihafalkan. Kemudian mana yang cocok dari artinya? Adakah tilfazun yang luas? Adakah tilfazun yang baru? Nah, silahkan dijawab. Lanjut nomor 8, kita baca bahasa Indonesianya. Susunan kalimat yang benar. Menyusun lagi kalimat yang benar dari fi, di, kabirotun, besar, hizanatun, lemari. Besar ini dia masuk kata sifat, berarti yang besar. Fi, di, kabirotun, yang besar, hizanatun, lemari, muzakaroti, belajar, gurfati, ruang. Berarti di ruang belajar ada lemari yang besar. Cari pilihan jawabannya ada di nomor berapa. Lanjut ke nomor 9. Ini yang dicari kata tanyanya berarti, karena di sini ada tanda tanya. Yang dicari kata tanyanya karena di sini ada tanda tanya dan di awalnya titik-titik. Titik-titik hadza, titik-titik ini ada tanda tanya, haza tilfunun, ini telepon. Berarti yang ditanya benda. Yang mana ditanya benda? Ingat hafalannya materi kelas 6. Ma, apa, man, siapa, na. Silakan anak-anak pilih yang mana kata tanya yang sesuai jika yang ditanyakan sebuah benda. Lanjut nomor 10. Terjemahan dari kalimat tersebut. Nah, ini menerjemahkan. Ini materi kelas 5 tentang di kebun. Fi, di taman atau di kebun. Fil hadikoti azharu wa birkatun. Lihat ujungnya aja karena ujungnya ini beda. Yang satu cantik, kedua kecil, ketiga bunga-bunga, keempat kolam. Birkatun, apa artinya birkatun? Ingat hafalannya dulu. Birkatun artinya cari apa arti birkatun, maka anak-anak akan tahu jawabannya yang mana. Oke, kita lanjut nomor 11. Syajarotut tufahi, pohon apel, titik-titik, birkatun. Pohon apel, titik-titik, kolam. Yang dilihat, kalau kita lihat pilihan gandanya, ini zorof makan, menunjukkan keterangan tempat. Syajarotut tufahun, pohon apel, titik-titik, birkatun. Berarti pohon apel ada di mana birkatun? Amama, di depan. Fi, di dalam. Fauqo, di atas. Ala, di atas. Silahkan dijawab. Kemudian untuk pilihan ketiga dan pilihan keempat, tolong jelaskan dengan ibu apa bedanya fauqo dan ala. Dia sama-sama di atas. Komen di bahan ajar. Kemudian sebutkan namanya dan kelas apa, 6A atau 6B. Lanjut ke nomor 12. Tilka titik-titik saudau. Nah, ini tentang kata sifat yang laki-laki. Kata sifat yang warna. Aswadu abyadu itu hitam putih. Saudau itu berasal dari kata aswadu yang artinya hitam. Kalau dia aswadu berarti itu untuk laki-laki. Tapi kalau dia saudau, kebalikannya itu untuk perempuan. Sekarang lihat, yang dicari perempuan, yang mana dari pilihan 1, 2, 3, 4 yang perempuan? Ya, yang beda sendiri. Yang satu-satunya dia memakai tak marbutoh. Lanjut nomor 13.
Perhatikan gambar berikut, perhatikan gambarnya. Ini gambarnya ini perhatikan. Ini di kelas gambarnya ini. Titik-titik amama fasli. Titik-titik di depan kelas. Apa yang ada di depan kelas? Perhatikan apa yang ada di depan kelas. Ingat hafalannya waktu materi kelas 4. Kolamun pulpen, maktabun meja, kitabun buku. Seperti itu ibu, agak-agak lupa juga. Saburatun apa? Saburatun itu papan tulis. Ya, maktabun meja, kursiun kursi, hizanatun itu lemari. Lihat yang mana yang ada di depan kelas. Iya. Lanjut nomor 14, arti kata yang bergaris bawah. Miknasatun. Apa miknasatun? Anak-anak sudah tahu kalau kelas itu faslun, lemari hizanatun, sapu, meja apa? Ya, silahkan dijawab. Lanjut ke nomor 15. Bahasa Arab dari kata yang bergaris miring. Lihat dari kalimat di atas rak ada buku, majalah, koran, dan lain-lain. Yang bergaris miring koran. Apa bahasa Arabnya koran? Kitabunkah? Rofunkah? Jaridatun atau majallatun? Gampang, ini sudah pernah kita bahas. Lanjut nomor 16. Sahatun titik-titik madrosati. Ini gambarnya. Sahatun halaman titik-titik sekolah. Halaman di mana sekolah? Aina di mana, janiba di samping, amama di depan, waro'a di belakang, fawqa ala di atas. Nah, perhatikan halaman ini ada di mana sekolah? Kemudian jawab. Lanjut ke nomor 17, perhatikan gambar di samping, ada penggaris dan pulpen. Semua pilihannya dari 1 sampai 4 ini semuanya benar, ada penggaris dan ada pulpen. Yang membedakan adalah isim isyarahnya. Perhatikan, yang mana kata laki-laki berarti isim isyarahnya laki-laki. Kalau katanya mu'annas atau perempuan, maka isim isyarahnya juga harus mu'annas atau perempuan. Harus teliti ini ya. Lanjut nomor 18. Ini percakapan antara si Usman dengan si Hashim. Usmannya berkata, titik-titik indaka musallasun, titik-titik punya penggaris segitiga. Dijawab sama Hashim, na'am, iya, indi musallasun, aku punya penggaris segitiga. Ibu sudah pernah jelaskan jika soal itu jawabannya na'am atau la, na'am iya atau la itu tidak, maka berarti isim istifhamnya, kata tanyanya adalah apakah. Apakah kamu punya penggaris segitiga? Ya, saya punya penggaris segitiga. Tidak, saya tidak punya. Berarti isim istifhamnya adalah apakah. Cari yang apa bahasa Arabnya apakah. Lanjut nomor 19. Mahaza, oh ada fotonya. Mahaza, apa ini? Ini gambar teh ya, karena ada ininya, teh celup ini. Mahaza, apa ini? Haza titik-titik. Nah, cari yang mana bahasa Arabnya teh. Syayun, labanun, kohwatun, atau masyrubat. Ini di materi kelas 5 tentang maksofun, tentang kantin. Lanjut nomor 20. Fawakihun, kita baca dulu urutan yang benar agar menjadi kalimat, urutan yang sesuai agar menjadi kalimat yang benar. Fawakihun, buah-buahan, katsirotun, yang banyak, al-maksofu, kantin, salah ini harusnya al-maksofi, kantin, fi, di. Nah, cari urutan yang sesuai yang mana. Lanjut nomor 21. Titik-titik Khalid Al-Qur'anu ba'da sholati subhi. Ini disuruh cari kata kerjanya. Anak-anak tidak perlu mengartikan
hanya perhatikan di kata Khalid. Khalid itu berarti dia laki-laki. Dia apa namanya? Isim domirnya huwa. Jika huwa diawali ciri-ciri fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya. Nah, lihat antara pilihan 1 sampai 4 yang mana yang diawali dengan ya. Kita lanjut ke nomor 22. Ada percakapan antara Furqan dengan Wardah. Furqan, ila aina titik-titik ya ukhti, kemana titik-titik wahai saudaraku? Dijawab dengan saudariku, dijawab Wardah, azhabu ilal maktabati, azhabu ilal maktabati. Saya mau pergi ke perpustakaan. Hayya bina nazhabu ma'an. Ayo pergi bersamaku. Dia ngajak sama-sama. Oh, ini konteksnya sama di atas. Kita tidak perlu tahu artinya, tapi kita lihat konteks soalnya. Ini sebuah percakapan antara Furqan sama Wardah. Yang diberi titik-titik itu kata kerja yang ditanyakan Furqan kepada Wardah. Berarti kalau kita ngomong sama orang itu menjadi orang yang kedua. Orang kedua lihat Wardah perempuan, berarti orang kedua perempuan dalam bahasa Arab disebut anti. Ya, disebut anti. Anti ini yang ciri-cirinya paling banyak. Ciri-cirinya paling banyak. Ibu sudah pernah jelaskan waktu semester 1 kalau tidak salah. Ciri-cirinya paling banyak. Di depannya ditandai dengan huruf ta dan di akhirnya ada huruf i. Nah, silahkan dipilih, dicari jawaban yang benar. Lanjut nomor 23. Taraji'u. Nah, ini sudah, kalau kita ngelihat di sini ada kata kerja, terus di jawabannya itu nama-nama orang, berarti dicari pelakunya, fa'ilnya yang sesuai dengan ciri-ciri fi'il mudhari'nya. Ciri-cirinya lihat diawali dengan huruf ta. Lihat pilihannya yang mana dia yang beda sendiri. Ahmad, Fikri, Sultan, atau Nabilah. Gampang kan? Coba lihat. Ada yang dia berbeda sendiri. Lanjut nomor 24. Adrusu al-lughatul arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab solati maghrib. Solat maghrib. Saya belajar bahasa Arab solat maghrib. Berarti yang ditanya ini waktunya lailan, malam, naharon, siang, qobla, sebelum, ba'da, setelah. Nah, silahkan dipilih. Mungkinkah kita belajar bahasa Arab sebelum maghrib? Maghrib, senja-senja, mau maghrib belajar bahasa Arab. Harusnya mempersiapkan sholat kan. Lanjut nomor 25. Arji'u minal madrasati fisa'ati wahidati. Saya pulang pada jam 1 titik-titik. Kita pulang sekolah pada jam 1, cari pilihannya yang tepat. Sobahan, pagi, lailan, malam, naharon, siang, masaan, sore. Gampil. Lanjut nomor 26. Oh, ini pilihannya berupa gambar. Kita baca dulu soalnya. Al-an as-sa'atu salisatu ila nisfi. Sekarang jam 3 kurang 30. Berarti jam 2 lewat 30. Lihat di gambar jamnya yang mana jam 2 lewat 30. Atau jam 3 kurang 30. Apakah pilihan 1, 2, 3, atau 4? Gampang. Lanjut nomor 27. Nah, ini dia ada tanda serunya. Kalau ada tanda seru berarti dia fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Masih ingat apa itu fi'il amar? Ya, fi'il amar itu adalah kata perintah. Kita lihat, ya Raihan titik-titik al-lughatul arabiyyah. Ya Raihan titik-titik al-lughatul arabiyyah. Wahai Raihan titik-titik bahasa Arab. Kita suruh Raihan ngapain bahasa Arab nih? Ta'allami, ta'allam, ta'allamu, atau ta'allamu.
Kita suruh dia belajar bahasa Arab. Yang mana pilihannya? Pilihannya ibu sesuai penjelasan yang kemarin hanya ada 2 pilihan, ta'allami atau ta'allam. Karena kalau ada 2 ciri-cirinya untuk fi'il amar, yang belakangnya mati atau yang belakangnya tinggal kita sesuaikan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Yang mana untuk laki-laki dan yang mana untuk perempuan. Jika anak-anak lupa, silahkan lihat lagi penjelasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lanjut nomor 28, ini juga masih fi'il amar, kata perintah karena di sini ada tanda serunya. Titik-titik tilkas saburoti muttasihah ya Fauziyah. Fokus ke kata Fauziyah. Fauziyah itu nama seorang perempuan. Nah, anak-anak berarti pilihannya tinggal uknusi dan imsahi. Karena kalau perempuan itu dia diakhiri dengan panjang ujungnya untuk kata perintah. Tinggal dipilih yang mana yang sesuai dengan artinya. Itu titik-titik itu papan tulis yang kotor, wahai Fauziyah. Nah, diapain papan tulis yang kotor? Di uknusi, sapulah, atau imsahi, hapuslah. Gampang, sudah diartikan. Nomor 29, susunan kalimat yang benar agar menjadi satu paragraf. Ibu artikan. Anak-anak silahkan susun. Nomor 1, akhuzu kitabi fi mahfazoti. Saya mencari buku di tas gendong. Nomor 2, thumma aftahu kitabal lughatul arabiyyah. Kemudian saya membuka buku bahasa Arab. Nomor 3, adkhulu ilal fasli. Saya masuk ke kelas. Nomor 4, wa aqra'u ad-darsa salis, dan saya membaca pelajaran ketiga. Lihat susunannya yang mana dulu. Masih ada nomor 5, ajlisu alal kursi. Saya duduk di kursi. Berarti dia pasti masuk ke kelas dulu lah. Kemudian bla 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 dan lain-lain. Lanjut nomor 30. Terjemahan yang sesuai dengan kalimat di atas adalah Mudarrisu al-lughatul arabiyyah, guru bahasa Arab, ismuhu Jamaluddin, namanya Jamaluddin, huwa mahirun wa sabirun. Dia seorang yang pandai dan sobir. Apa sobir? Sabar. Tinggal dipilih jawabannya. Nah, silahkan dibaca. Pilihan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Lanjut nomor 31. Kanasat faslu fi sobahan. Terjemahan dari kata yang bergaris bawah, kanasat. Nah, ini fi'il madi. Anak-anak pernah menghafalkan waktu itu ibu suruh fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala. Lihat susunannya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, berarti yang keempat. Yang keempat. Kalau dia kanasat, kanasa, kanasa, kanasu, kanasat. Nah, sekarang hafalkan domirnya. Huwa, huma, hum, hiya. Hiya, berarti di titik keempat ini dia hiya. Hiya bahasa Arabnya iya. Itu dia jawabannya. Nomor 32. Nazha, apa nih? Zahabtu, saya pergi ilal madrasati, ke sekolah, ma'a asdiqoi, dengan teman-teman, pada titik-titik. Pergi ke sekolah nih dia. Masa'in, sore, naharin, siang, sobahin, pagi, lailin, malam. Ini dia mau pergi ke sekolah untuk belajar normal ya, bukan les, bukan untuk latihan upacara dan segala macam, untuk belajar seperti biasa. Lanjut nomor 33. Terjemahan yang benar dari kalimat berikut. Kami telah sholat maghrib di masjid. Kami telah sholat maghrib di masjid. Hampir semuanya ini sama
bahasa Arabnya pilihannya yang berbeda hanya di bagian depan. Yang pertama ada solaita, yang kedua solaitu, yang ketiga solaina, yang keempat solaiti. Kami bahasa Arabnya itu nahnu. Nahnu. Ibu kasih bocoran ya. Nahnu dia diawali dengan nun. Berarti cari yang di akhir kata kerjanya yang juga nun. Apakah solaita, solaitu, solaina, dan solaiti. Gampil. Lanjut nomor 34. Titik-titik anta kuratul qadam fil maidan. Anta. Ini kita dicari kata kerjanya juga yang sesuai dengan kata anta. Coba kita hafalkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta. Anta berarti nomor ke-7. Terus itu semuanya pakai la'aba. La'aba, la'aba, la'abu, la'abat, la'abata, la'abna, la'abata. Berarti di sini pada titik yang ke-7 ada la'abta atau la'ibta. Iya, itu jawabannya. Ya, terakhir nomor 35. Anti titik-titik alal maq'adi. Anti sama tadi rumusnya, pakai yang kata tadi yang waktu itu sudah pernah ibu suruh hafalkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti. Di nomor ke-10 lihat, ini dia ada ajalastu, ada jalasat, ada jalasta, ada jalasti. Berarti dari kata jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti. Jalasti. Atau gampangnya lihat ti ujungnya berarti yang ti juga ujungnya. Nah, gampang kan? Ini kita tidak perlu bahas yang esainya karena nanti tahun ini cuman ada bahasa Arab pilihan gananya saja. Ya, silakan anak-anak dikerjakan. Jika ada yang tertinggal boleh diulang, atau jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan. Bisa melalui bahan ajar atau WA ibu langsung atau komen di timeline kelasnya. Dan ibu harap semua siswa-siswi kelas 6A dan kelas 6B -1 Berau aktif belajarnya. Ibu akhiri pelajaran hari ini, semoga bermanfaat, mendapatkan berkah, dan nanti ulangannya mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.